Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Saiful Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai jadwal pendaftaran PPDB online 2022 khusus Provinsi DKI Jakarta. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Ini prinsip dan dasar hukum PPDB. Prinsip PPDB objektif, transparan, akuntabel, dan berpihak pada anak. Dasar hukum Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ini surat edaran Menteri Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerima peserta didik baru. Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Ini Persyaratan bagi SD berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 memiliki akte kelahiran tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi kalau KK-nya baru dan belum 1 tahun berarti dia tidak terbaca dengan sistem, nantinya dia tidak bisa mendaftarkan anaknya. Untuk jenjang SMP berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, lulus SD atau sederajat, tercatat dalam kartu keluarga. Sama ya, kalau belum 1 tahun pembuatan kartu keluarganya tidak bisa mendaftarkan. Untuk jenjang SMA berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, lulus SMP sederajat, tercatat dalam KK, sama ya. Untuk jenjang SMK berusia maksimal 21 tahun, tanggal 1 Juli 2022, lulus SMP, tercatat dalam KK 4. CPDB disabilitas memiliki kompetensi keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Jalur PPDB tahun pelajaran 2022-2023, prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua dan anak guru. Prestasi memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Afirmasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Zonasi memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah. Pindah tugas orang tua dan anak guru memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Ini jalur prestasi ya. Jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Kriterianya nilai rapot, presentil, nilai rapot di sekolah asal, prestasi bidang akademik atau sertifikat kejuaraan, prestasi bidang non-akademik atau sertifikat kejuaraan, pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK, ekskul, 5. Presentil non-akademik di sekolah asal. Ini presentil nilai rapot di sekolah asal digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai rapot. Indikatornya nih, akademik, ini nilai rapot akademik 30%, non-akademik 10%. Presentil nilai rapot 30%. Presentil akademik 30%, non-akademik 5%. Presentil non-akademik
5%, non akademik 40%. Presentil. Oke, lanjut. Ini jalur afirmasinya. Afirmasi prioritas pertama untuk anak panti, anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP, kecuali jenjang SD. Jadi kenapa kecuali jenjang SD? Jadi untuk PPDB kelas 1 berarti anak ini belum memiliki atau belum pernah menerima KJP atau PIP ya, kecuali kelas 6 ke sekolah SMP ya, ke SMP kelas 1 itu diprioritaskan untuk yang mendapatkan KJP dan PIP. Afirmasi prioritas kedua, anak penerima KJP Plus yang masih aktif, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pengemudi Jaklingko, anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta KPJ ya, jangan bukan kartu pekerja yang itu ya, ini Kartu Pekerja Jakarta. Mekanisme seleksi afirmasi jenjang SMP SMA, afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jenjang SMK, afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan indeks prestasi pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi waktu mendaftar sih. Jalur zonasi SD. Peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan atau sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Data empiris sebagai dan daya tampung SD negeri cukup memadai. Zonasi SMP dan SMA. Zonasi prioritas pertama diperuntukkan bagi 1 CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah. Jadi 1 RT nih. Jadi si calon peserta didik itu 1 RT dengan sekolah ya. Untuk kedua, CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung bersinggungan dengan RT sekolah. Jadi perbatasan nih. Tapi masih berdekatan ya. B. Zonasi prioritas kedua diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. C. Zonasi prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jadi satu kelurahan. Ini jalur perpindahan tugas orang tua. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Berarti 1 tahun ya terhitung dari bulan Mei. Anak guru memiliki sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan pembobotan indeks prestasi pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ini kalau indeks prestasi untuk SMP SMA ya, kalau SD kemungkinan dari usia. Ini PPDB bersama pelibatan sekolah swasta, latar belakang daya tampung yang terdapat pada sekolah negeri masih kurang, terutama dari SMA dan SMK negeri. Tujuan PPDB bersama meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah swasta. 2. Meningkatkan kesetaraan mutu. Jadi untuk PPDB bersama ini syarat dan ketentuan CPDB peserta yang dapat mengikuti PPDB bersama adalah pemegang KJP Plus sekaligus PIP yang domisili di Jakarta. Bagi calon peserta didik yang diterima di sekolah swasta melalui PPDB bersama mendapatkan pembiayaan untuk uang pangkal dan SPP selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu gratis ya. Selama 3 tahun peserta didik pada PPDB bersama tidak boleh dipungut biaya apapun. Jadi alias gratis nih.
Hebat kan Jakarta? Jadi selama 3 tahun di PPDB Bersama ini gratis selama 3 tahun. Ini timeline PPDB, ini yang terpenting. Pra pendaftaran itu untuk kelas 6 ya, ke jenjang SMP dan SMP ke jenjang SMA, SMK. Tanggal 17 Mei sampai 14 Juni pra pendaftaran. Ini pengajuan akun untuk sekolah SD 17 Mei, SMP 23 Mei, SMA dan SMK 30 Mei. Prestasi afirmasi prioritas 1 PPDB Bersama tahap 1. Ini tanggal 13 sampai 17 Juni. Di sini pindah tugas orang tua SD, SMP, SMA, SMK tanggal 13 Juni sampai 1 Juli. Afirmasi prioritas 2 PPDB Bersama tahap 2 tanggal 20 sampai 24 Juni. Di sini zonasi, tahap zonasi SD tanggal 13 sampai 17 Juni, SMP SMA 27 Juni sampai 1 Juli. Tahap kedua dan ketiga SD 27 Juni sampai 1 Juli, 4 sampai 8 Juli. Tahap 2-nya, tahap 3-nya nih untuk SD 4 sampai tanggal 8 Juli, SMP, SMA, SMK tahap 2 4 sampai 8 Juli. Ini inget-inget nih timelinenya ya. Jadi pengajuan akunnya untuk SD SMP SD 17 Mei, SMP 23 Mei, SMA, SMK 30 Mei. Ini mekanisme pra pendaftaran. Mekanisme pra pendaftaran itu bagi atau untuk murid yang lulus kelas 6 dan yang lulus kelas 9 SD dan SMP ya. SMP kelas 9 yang lulus mau menaik jenjang ke SMA atau SMK. Pra pendaftaran mengakses laman pra pendaftaran yaitu sidanira.jakarta.go.id pra pendaftaran, mengisi formulir pra pendaftaran. Di sini unggah dokumennya ya. 1 kartu keluarga, 2 rapot kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1, atau rapot kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2. Ini untuk SMP ya. Dan kelas 9 semester 1. Maaf. Ini sertifikat akreditasi sekolah. Jadi untuk kelas 6 atau untuk kelas 9 minta sertifikat akreditasi sekolah dari sekolah asal. Lalu sertakan surat keterangan peringkat rata nilai rapot. Terus sertifikat prestasi akademik kalau ada, sertifikat prestasi non akademik kalau ada, surat keterangan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler atau organisasi bagi CPD yang pernah menjadi pengurus ekstrakurikuler. Kalau dia tidak ikut serta maka dia tidak punya ya, tidak dikasih surat keterangan. 8 SPTJM tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali, bermaterai cukup, biasanya materai 10.000. Ini cetak bukti ajuan, cetak tanda bukti pengajuan, mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang berisi nomor peserta, nomor peserta Sidanira, nomor yang berisi nomor peserta Sidanira ya. Memantau hasil verifikasi berkas pra pendaftaran yang telah diunggah di halaman sidanira.jakarta.go.id pra pendaftaran. Sini cetak tanda bukti pra pendaftaran. Jangan lupa dicetak. Lanjut, ini mekanisme pendaftaran.
Mekanisme pendaftaran, aktivasi token, mengakses laman di ppdb.jakarta.go.id, melakukan aktivitas akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input peserta dan token. 2. Mengganti PIN token dengan password. Setelah aktivasi token, pilih sekolah tujuan. Jadi pilih sekolah tujuan ya, maksimal 3 ya, 3 pilihan. Ini pemilihan sekolah, mengakses laman ppdb.jakarta.go.id, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password, memilih sekolah tujuan, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Ini memantau hasil seleksi, mengakses laman, memilih jenjang jalur yang sesuai. Klik menu seleksi, dilanjutkan melalui sekolah pilihan, hasil seleksinya ya. Di sini lapor diri, mengakses laman sama ya, ppdb, melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri, login, mengisi nomor peserta dan password. Jangan lupa nih ya passwordnya ya. Tadi habis sosialisasi katanya password tidak bisa dirubah oleh operator sekolah ya. Diingat-ingat. Ini catatan, CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Jadi kalau sudah diterima di sekolah tujuan tidak bisa mengundur ke pindah ke sekolah yang lain ya, karena sudah diterima. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri. Tidak dapat mengikuti proses PPD jalur lainnya. Jadi rugi nih kalau tidak lapor diri, jadi tidak bisa kemana-mana nih daftarnya ya. Jangan sampai tidak lapor diri ya Bapak Ibu. Di sini CPDB yang diterima sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Jadi selama tahun ini dia tidak bisa mengikuti PPDB di sekolah yang lain ya, karena sudah diterima di sekolah tersebut atau di sekolah tujuan. Ini layanan informasi PPDB, layanan pengaduannya ini Jakarta Pusat, di poskonya di SMKN 27, untuk Jakarta Utara 1 di SDN Sunter Agung 9, untuk Jakarta Barat 1 di Seman 33, Jakarta Selatan 1 di SMAN 66, untuk Jakarta Timur 1 di SMKN 26, untuk Kepulauan Seribu di kantor Transit Guru Kepulauan Seribu. Ini Jakarta Pusat 2 di SMPN 137, Jakarta Utara 2 di SMPN 30, Jakarta Barat di SMAN 78, Jakarta Selatan 2 di SMAN 70, Jakarta Timur 2 di SMPN 103. Ini ya poskonya ya, posko Sudin. Oke, terima kasih informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.